Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas video bagian kedua, masih tentang aplikasi barisan dan deret bilangan. Kalau di video bagian 1 kita membahas pertumbuhan dan peluruhan, di bagian kedua kita membahas bunga majemuk dan anuitas. Jadi kita membahas yang ini ya, ini sama ini. Jadi yang pertama dulu untuk bunga majemuk, sebetulnya kalau ada bunga majemuk berarti kan ada bunga tunggal ya. Kalau bunga tunggal sendiri itu adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Jadi bunganya itu cuma punya satu variasi aja atau tetap ya dari periode awal sampai akhir periode. Misalnya kalau kita nabung di bank, kita bakalan dapetin bunga nih yang tetap setiap periodenya. Misalkan 2% per bulan atau 2% per tahun kayak gitu ya contohnya. Tapi kalau bunga majemuk sendiri itu adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi misalkan kita punya tabungan, terus habis itu kita nabung di bank, terus ada bunganya, kan setiap akhir periode misalkan kalian nggak ngambil, berarti kan bunga sama tabungan itu kan bakal jadi modal baru ya untuk periode selanjutnya ya yang akan berbunga lagi gitu. Itu namanya bunga majemuk. Nah, sekarang kalau anuitas itu apa? Anuitas itu adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Nah, kalau di anuitas sendiri di sini itu nanti jumlah pembayaran anuitas ya. Jadi jumlah pembayaran anuitas ini nanti itu adalah terdiri dari angsuran dan tambah dengan bunga. Jadi kalau kalian misalkan kayak beli kendaraan gitu ya, jadi kalian ngangsur itu anuitas itu udah termasuk angsuran sama bunganya. Jadi pembayarannya gitu ya. Jadi pembayaran kredit motor itu udah angsuran dan bunganya. Kita masuk ke bunga majemuk dulu. Nah, MT sama dengan M kali 1 plus I pangkat T. Sebenarnya ini tuh sama bunga majemuk sama anuitas ya, balik lagi ke video 1 itu memanfaatkan kaidah deret ukur geometri ya. Nah, di sini mirip rumusnya kayak yang pertumbuhan, pakainya 1 plus R ya kalau di pertumbuhan. Kalau di bunga majemuk kita ganti simbol aja supaya lebih mudah aja. Kalau MT di sini adalah nilai uang atau nilai modal setelah periode waktu tertentu. Di sini periodenya misalkan setelah T periode. Kemudian M itu adalah nilai awal uang atau modal atau tabungan gitu ya. T-nya sendiri waktu ya atau periodenya. I itu adalah suku bunga majemuknya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal bunga majemuk. Ya, jadi misalkan suatu pinjaman dikenakan suku bunga majemuk tiap bulan. Kemudian Alda meminjam uang sebesar 8.500.000. Setelah dalam jangka waktu 1 tahun peminjaman, ternyata pinjaman tersebut itu menjadi 10.780.055. Nah, jadi ini berbunganya besar banget ya di sini ya. Maka besar bunga tiap bulannya adalah, maka bunga majemuk kan tadi kita simbolkan di sini apa? MT ya. Ditulis saja dulu di sini. MT sama dengan M kali 1 plus R pangkat T. Di sini diketahui apa aja? Diketahui meminjam, berarti M 8.500.000 ya. Ini kan M yang ini kan nilai awal uang atau modal atau besarnya pinjaman ya, ini sama aja gitu. Nah, terus di sini setelah 1 tahun berarti T-nya sama dengan 12. Kemudian 12 bulan ya, karena ini yang ditanyakan bulan nih. Atau kalian tuliskan dulu di sini boleh 1 tahun. Ini 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kemudian di sini MT-nya diketahui 10.780.055 rupiah. Nah, tinggal masukin aja ke sini. Berarti MT sama dengan M kali 1 plus R pangkat T. Ini 10.780.055 rupiah sama dengan 8.500.000. Kemudian dikalikan 1 plus R-nya di sini yang akan ditanyakan berarti R pangkatnya pangkat 12. Ini tinggal dibagi sama ini.
ketemunya ini tulis dulu, dibagi 8.500.000 sama dengan 1 plus R pangkat 12. Berarti kalau 1 plus R nya nanti yang ini di akar 12 ya. Ini hasilnya berapa nih? Hitungnya pakai kalkulator aja. Nah ini kurang lebih ini setelah dihitung 1,2682. Kemudian di akar 12 berarti ketemunya ini 1,02 sama dengan 1 plus R. Terus di sini maka 1,02 dikurangi 1 sama dengan R, atau R-nya sama dengan 0,02. Jadi besar bunga tiap bulannya itu 0,02. Ini R ya yang ditanyakan ya. Belum ditulis di sini R-nya berapa. Oke, gitu. Atau dalam persen ya, berarti R-nya sama dengan 2%. Oke, gampang ya. Nomor 2, modal sebesar 12 juta diinvestasikan dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Besar modal akhir yang diperoleh setelah 8 tahun adalah, masukin aja di sini nih M 12 juta. Kemudian suku bunga majemuknya 10% per tahun. Nah, nanti kalian perhatikan ya, ini kalau tahun sama tahun. Kalau yang tadi kan 1 tahun yang ditanya dalam bulan, maka dibagi 12. Dikali 12 ya, karena 1 tahun itu ada 12 bulan gitu ya. Terus di sini modal akhirnya berarti yang ditanyakan MT-nya dengan T-nya sama dengan 8. Berarti di sini M8 sama dengan, tinggal masukin aja ini kan rumusnya M kali 1 plus R pangkat T. Oke, ini tinggal dimasukin aja nih 12 juta. Oke, ini tinggal dimasukin aja 12 juta dikali dengan 1 plus 0,1 pangkat 8. Jadi 12 juta dikali 1,1 pangkat 8. Ini saya udah cari pakai kalkulator tadi. Ketemunya itu 2,1436. Tinggal kalian kalikan aja, ini kan di belakang koma 4 angka, berarti ini hilang 4, tinggal 12 kali 2,1436. Diperoleh 25.723.200 rupiah. Jadi di sini modal akhirnya sebesar 25.723.200 rupiah. Oke, sekarang kalau di anuitas, ini sengaja saya kosongin untuk saya nulis aja lebih mudah gitu ya. Jadi kalau anuitas itu di sini akan kita bagi jadi beberapa penulisan. Yang pertama kita akan mencari nilai anuitas. Kalau kita mencari nilai anuitas, di sini misalkan nilai anuitas A dari suatu pinjaman, misalkan pinjamannya itu M ya, misal 1 juta apa 10 juta, dengan suku bunga I persen, bisa dirumuskan di sini. Misalkan kalian tulis di sini nilai anuitas A dari suatu pinjaman, misalnya pinjamannya tuh M dengan suku bunga, misalkan dengan suku bunganya itu I persen gitu ya, I persen, berarti bisa dirumuskan nilai anuitasnya itu sama dengan di sini. Nah, pinjamannya dikalikan dengan suku bunganya, kemudian dibagi 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif T ya. Jadi T itu waktu, masih sama, T itu waktu. Tuh. Kemudian di anuitas juga ada hubungan antara anuitas, kemudian ada angsuran, kemudian ada bunga, kemudian di sini juga ada sisa pinjaman. Nah, sisa pinjaman.
Kalau kita ngomongin anuitas, kalau nilai anuitas itu bakalan sama pada setiap akhir periode pembayaran. Nah, anuitas sendiri kan tadi terdiri atas angsuran dan bunga. Jadi kalau misalkan kita hubungannya ya, anuitas, angsuran, bunga, sisa pinjaman, misalkan kita A itu anuitas sama dengan angsuran ke T ditambah dengan bunga ke T, ya, bunga ke misalkan angsuran pertama berarti anuitas berarti misalkan angsuran pertama sama bunga pertama, anuitas kedua berarti angsuran kedua misalkan sama bunga kedua gitu ya. Terus di sini atau bisa juga dituliskan atau anuitas itu sama dengan angsuran pertama dikalikan 1 ditambah bunga dipangkatkan T. Nah, terus di sini misalkan kalian mau mencari nih bunga pertama. Bunga pertama itu modal dikali dengan suku bunga. I sendiri kan tadi suku bunga ya di sini. Suku bunga T itu adalah banyaknya anuitas. Waktunya ya, sini waktunya banyaknya anuitas. Kemudian AT itu di sini bisa dituliskan angsuran ke T. Kalau A1 berarti angsuran ke 1 ya. Angsuran ke 1. Oke, BT berarti bunga ke T. Oke. Itu anuitas sama angsuran sama bunga ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara mencari sisa pinjaman ya. Kita tulis di sini sisa pinjaman. Kita garis dulu deh di sini. Oke, di sini ya, sisa pinjaman. Oke. Misalkan sisa pinjaman itu kita simbolkan S. Nah, misal kita udah bayar atau udah ngangsur nih, terus kemudian kita mau tahu sisa pinjaman setelah kita itu membayar atau mencicil pada akhir periode bisa pertama atau kedua, atau yang mau kalian cari adalah sisa pinjaman setelah periode ke T ya. Berarti bisa kita cari di sini, misalkan sisa pinjaman setelah periode ke T itu sama dengan S T-1 ini indeksnya yang bawah dikurangi AT. AT di sini berarti angsuran ke T nih, angsuran ke T. Berarti kalau ST-1 itu berarti sisa pinjaman sebelumnya gitu ya. Nah, terus di sini bisa juga kita mencari sisa pinjaman pertama. Jadi ibaratnya sisa pinjaman setelah pembayaran periode pertama ya. Itu berarti sama dengan modalnya itu atau pinjamannya ya di sini. Pinjamannya, M-nya itu pinjamannya dikurangi dengan angsuran yang pertama. Jadi nanti diperoleh sisa pinjaman yang pertama. Ini sisa pinjaman yang pertama. Sisa pinjaman yang pertama. Oke. Ini sisa pinjaman ke T setelah sisa pinjaman, ini enggak sisa pinjaman setelah pembayaran akhir periode pertama ya ini. Misalkan ini akhir periode pertama tuh. Kalau yang atas berarti sisa pinjaman setelah pembayaran akhir periode ke T. Ini berarti akhir periode ke T. Sisa pinjaman setelah pembayaran atau pencicilan ya, atau mengangsur gitu, akhir periode ke T. Periode ke T. Nah, terus di sini ada lagi cara mencari angsuran ya. Jadi cara mencari angsuran ke T. Angsuran ke T di sini. Ini angsuran ke T. Jadi misalkan AT berarti angsuran ke T bisa kita cari dengan mencari A1 dikalikan dengan 1 plus di sini I itu suku bunganya ya, berarti dipangkatkan T-1, atau bisa juga dengan mencari AT kalau diketahui angsuran ke K atau angsuran ke berapanya gitu ya, dikali 1 plus I pangkat T-nya min K.
Jadi AK itu angsuran ke K ya di sini. Ini angsuran ke K, angsuran ke K. AT itu berarti di sini kita tuliskan angsuran ke T, I-nya itu adalah suku bunga, masih sama kayak gini ya. Oke. Ini itu besarnya anuitas kalau diketahui angsuran pertamanya. Nah, kalau ini rumus anuitas secara umum, kalau angsuran ke T-nya diketahui sama bunga ke T-nya diketahui, itu bisa diperoleh anuitasnya. Nah, terus di sini kita juga punya, karena rumus anuitas itu tadi di sini ya. Anuitas itu kan terdiri dari angsuran dan bunga ya. Jadi nanti kalau melakukan pembayaran dengan sistem anuitas itu berarti semakin lama pembayaran atau semakin lama mencicil, maka nilai angsurannya semakin besar tapi bunganya akan semakin kecil. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal anuitas. Ada 2 soal. Ini yang soal pertama, ini yang soal kedua. Untuk yang soal pertama dulu kita selesaikan ya. Jadi suatu pinjaman diangsur dengan sistem anuitas 2 bulanan sebesar 2 juta. Kemudian diketahui angsuran pertamanya sebesar 1.600.000 dan suku bunga yang ditetapkan sebesar 2% per 2 bulan. Berapa lama pinjaman tersebut akan lunas dan tentukan besar pinjaman semula. Yang kita tulis dulu di sini adalah yang diketahui dulu ya. Jadi di sini yang diketahui apa aja? Yang diketahui di sini ada anuitas ya, 2 juta. Kemudian di sini ada angsuran pertama A1 1.600.000. Kemudian ada suku bunga yang ditetapkan, di sini kita pakai I 2% sama dengan 0,02 per 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapa lama pinjaman tersebut akan lunas. Berarti yang ditanyakan sini yang A itu adalah waktunya, berapa lama. Oke, yang kedua besarnya pinjaman semula. Besarnya pinjaman semula berarti di sini kita simbolkan M ya. M-nya berapa? Nah, sekarang kita jawab yang A ya. Bisa ganti warna hitam. Yang A berarti untuk mencari T di sini diketahui anuitasnya, diketahui A1, diketahui I. Berarti bisa pakai rumus yang mana? Bintang 1 atau bintang kedua? Kita bisa pakai bintang yang kedua yang ini ya. Karena ada A1-nya diketahui, kemudian I-nya diketahui, T-nya ditanyakan. Tulis dulu rumusnya. A sama dengan A1, 1 plus I pangkat T. A-nya 2 juta, kemudian A1-nya 1.600.000, kemudian di sini 1 plus R-nya berarti 0,02 dipangkatkan T. Ini kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 20 dibagi 16 sama dengan 1,02 dipangkatkan T. Ini sama-sama kita bagi 4, 5 ini bagi 4, 4, 5 per 4, 1,25 sama dengan 1,02 pangkat T. Nah, sekarang tinggal cari T. Untuk cari T kita gunakan logaritma. Log 1,25 sama dengan ini ada pangkat, makanya taruh depan gini ya. Log 1,02. Kalau mencari T-nya berarti tinggal log 1,25 dibagi log 1,02. Ketemunya 11. Ini udah dihitung ya. Jadi pinjaman diangsur setiap 2 bulan. Nah, maka di sini karena setiap 2 bulan ya, setiap 2 bulan, kemudian di sini T-nya itu 11, T-nya 11 kali angsuran ya. T di sini kan adalah ini mana nih? T-nya banyak anuitas atau waktunya atau banyaknya bayar itu 11 kali ya, 11 kali nih, berarti 11 kali ya, bukan waktunya ya. Karena di sini ada 2 bulan sih. Maka di sini waktu banyaknya angsuran kan 11 atau banyaknya bayar gitu yang angsurnya. Berarti pinjamannya akan lunas setelah ya
Jadi pinjaman akan lunas setelah 11 dikali 2, 22 dalam hitungan bulan. Kenapa? Karena ini T itu kan ini tadi ya, T itu banyaknya anuitas ya. Jadi kita itu banyaknya minjem 11 kali, ini udah ngangsurnya ya, ngangsurnya 11 kali, sorry. Bukan minjem tapi ngangsurnya 11 kali. Kemudian sistem anuitasnya itu 2 bulanan. Jadi 11 kali dikali 2. Jadi bakalan lunas kalau udah 22 bulan gitu ya. Oke, yang B. Tentukan besar pinjaman semula. Pinjaman semula berarti dia di sini yang ditanyakan adalah M ya. M-nya di sini ya, ini yang satu udah. Yang M berarti kita bisa memanfaatkan apa di sini? Coba kita cek lagi rumusnya. Kita bisa memanfaatkan apa dari sini? Bisa memanfaatkan mana nih? Nah, ini kan bisa B1 kali M kali I. Atau mau pakai yang ini juga boleh sih, yang pakai yang A ini. Tapi kalau pakai yang bawah dulu ya, kita pakai yang bawah. B1 sama dengan M kali I. B1 sama dengan M kali I ya. Nah, I-nya udah ada, M-nya belum, B1-nya kita cari. B1 dulu kita cari. B1 itu berarti caranya mencari pakai A, yang ini. Yang ini A kan AT plus BT ya. A itu sama dengan AT plus BT. Berarti kalau misalkan A1, B-nya berarti B1. Ini anuitasnya. Anuitasnya kan 2 juta. Nah, terus A1-nya di sini diperoleh 1.600.000. Maka bisa cari B1-nya ya. Maka plus B1. Nah, maka di sini B1-nya diperoleh 400.000. Karena B1-nya 400.000, berarti bisa pakai rumus ini buat cari M. Berarti di sini M-nya sama dengan B1 dibagi I. B1-nya 400.000 dibagi I-nya 0,02. Diperoleh berapa? 20 juta. Nah, jadi besar pinjaman semula adalah 20 juta dan bakalan lunas setelah 22 bulan ngangsur atau 22 bulan nyicil yang bayar gitu ya. Karena di situ menggunakan sistem anuitas 2 bulanan. Next. Jadi meminjam modal sebesar 5 juta dengan suku bunga 1,8% per 2 bulan di sini ya, per 2 bulan. Kemudian akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Tentukan angsuran pertama yang dibayarkan. Ini kira-kira Pak Dedi itu berapa kali ngangsur nih dalam waktu 1 tahun? Ini diketahui dulu ya, di sini diketahui M-nya itu 5 juta. Kemudian di sini ada bunganya itu 1,8% per 2 bulan atau 0,018 per 2 bulan ya. Jadi ini suku bunganya 0,018 per 2 bulan. Terus di sini ada apalagi, ada T. T-nya itu berapa banyak anuitas atau dia ngangsur berapa kali dalam waktu 1 tahun bakalan dilunasi. Kan dia per 2 bulan nih suku bunganya ya, per 2 bulan. Berarti di sini 1 tahun kan 12 bulan. Berarti ini 1 tahun kan sama dengan 12 bulan. Berarti ini dibagi 2 bulan, ini dibagi 2 bulan, diperoleh T-nya itu 6. Jadi 6 kali ngangsur. Nah, yang ditanyakan adalah angsuran pertamanya. Berarti yang ditanyakan adalah A1. Ini ditanyakan ya. Sorry. Ini ditanyakan A1-nya berapa gitu. Nah, sekarang kita cari A1-nya dengan memanfaatkan rumus yang ada. Kita bisa cari anuitas dengan AT plus BT. Kalau menggunakan A1 berarti pakainya B1. Untuk mencari angsuran pertama ini kan A1 ya. Nah, A1 berarti kita butuh anuitas dan
B1. B1 tuh bunga ke 1. Nah, untuk mencari anuitasnya dulu, kita bisa memanfaatkan rumus yang ini, M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min T. Di sini kita cari M-nya 5 juta dikalikan dengan I-nya 0,018 dibagi 1 min 1 plus 0,018 dibagi min T. T-nya yang mana? Yang ini ya, T-nya yang dipakai 6, berarti min 6 sama dengan nih, ngitungnya pakai kalkulator. Yang atas diperoleh 90.000, yang bawah 1 min 1,018 dibagi min 6 sama dengan ini 90.000 dibagi 1 dikurangi 0,8985. Ini sekitar 886.699,51. Kalau nanti kalian nyoba di rumah boleh ini cari pakai kalkulator sama atau enggak ya. Kalau ada beda-beda sedikit berarti karena komanya mungkin. Ini terus kita cari B1. B1 dapetin dari rumus ini ya. Nah, berarti M-nya 5 juta dikalikan dengan I-nya tuh 0,018 diperoleh 90.000 nih ya, sama nih. Nah, diperoleh 90.000. Oke, sekarang tinggal masukkan ke rumusnya. A sama dengan A1 plus B1. A-nya berarti di sini adalah 899. Lalu masukin nilai A-nya 886.699,51 nih ya. Tuh. Oke. Terus dikurangi berarti dengan B1 ya. B1-nya ini kan gini, sama aja A min B1 sama dengan A1. B1-nya di sini 90.000 sama dengan A1, berarti ini diperoleh nilainya berapa? Kita hitung dulu. Ketemunya 796.699,51. Itu besarnya angsuran pertama atau angsuran pertama yang dibayarkan sebesar 796.699,51. Oke, sampai sini dulu latihan soalnya. Dipelajari lagi untuk materi aplikasinya memang cukup rumit di bagian anuitas ya. Jadi harus banyak berlatih, cari-cari soal lagi. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.